Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha huma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Al-Bambu Apus bersama Majelis Ta'lim yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan kembali di masjid kita yang mulia ini. Yang kita selalu mendoakan mudah-mudahan tempat ini menjadi taman-taman penyubur iman insyaAllah. Allah jaga tempat ini sebagai tempat yang mendatangkan banyak manfaat insyaAllah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Taib, kita akan mengkaji bahasan tentang kontemplasi tauhid. Kontemplasi ini istilahnya renungan ya, atau pemikiran yang mendalam yang dilakukan dengan kesadaran dan perhatian penuh terhadap satu hal. Jadi mungkin kalau boleh diterjemahkan kontemplasi tauhid ini ya, ini lebih menekankan diri lagi akan perenungan dan pemahaman tauhid itu sendiri kali ya. Iya. Dulu di akhir hayat Rasul, Nabi bilang kepada para sahabat bahwa beliau akan wafat. Ya, beliau nggak tahu kapan beliau diwafatkan, cuma memang beliau manusia basar mislukum yuha. Manusia biasa cuma dapat wahyu. Beliau tahu kalau nanti pada akhirnya akan terjadi perpisahan antara umat dengan beliau. Gitu. Makanya beliau mewasiatkan kepada umat saat itu sambil mengatakan, ada dalam Musnad Imam Ahmad, jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Itu tauhid. Berarti jaddidu imanakum lebih kepada jaddidu tauhidku. Perbaharuilah pemahaman tauhid yang kalian miliki gitu loh. Karena manusia ini punya iman yang naik turun. Rutinitasnya ini membuat iman naik
atau mungkin membuat turun. Yang dikhawatirkan nanti banyak ritual yang dilakukan dalam keseharian ini membuat si pelakunya ini lupa kalau Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan setiap ritual yang dilakukan ini landasannya tauhid. Ya pernah kita bahas ya dialognya Nabi Musa kepada Allah. Ketika Musa berkata, "Ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa aduka bih." Duhai Tuhan, alimni, berikan ilmu lah kepadaku, ajarkan aku tentang satu kalimat yang aku bisa mengingat dan meminta dengannya padamu. Kata Allah, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Musa, katakan la ilaha illallah. Tauhid. Kau ingat Allah dengan tauhid, kau minta dengan tauhid. Mendengar ucapan Allah seperti itu, Musa berkata, "Ya Rabbi, jika yakuluna hadha." Duhai Tuhanku Allah, seluruh hambamu berkata la ilaha illallah. Ini sesuatu yang biasa aja lah kalau bahasa kita gitu. Kata Allah, "Ya Musa, law anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal abrina sab' fi kafa wa la ilaha illallah fi kafa malat bihidan la ilaha illallah." Tolong Musa jangan remehkan la ilaha illallah ya. Ada 2 daun timbangan. Ya, kalau 1 daun timbangan diletakkan 7 lapis bumi dan isinya kecuali aku, begitu pula 7 lapis bumi dan isinya, daun timbangan yang 1 cukup la ilaha illallah, malat bihin la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat. Orang kenal tauhid memiliki kekayaan lebih dari langit dan bumi. Sebaliknya, sekaya apapun orang kalau dia nggak kenal tauhid, ya tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, disinilah ulama menegaskan kepada kita untuk tahu tuh, oh iya, ternyata memang orang Islam ini mesti tahu kontemplasi tauhid supaya dia tahu betapa beratnya tauhid dalam kehidupan seseorang. Iya, tauhid ini kan liwahidallah. Artinya liwahidallah di situ artinya mengesahkan Allah. Kayak kita baca kul huwallahu ahad. Kenapa bukan kul huwallahu wahid? Lianna la syai'un ba'dal ahad. Karena enggak ada lagi setelah yang satu. Makanya kul huwallahu ahad. Ya, bukan kul huwallahu wahid. Sama-sama satu artinya. Cuma kalau ahad sudah pengesaan. Wali wahidin kun wahidan. Untuk Allah yang esa, untuk Allah yang satu esakan gitu loh. Ketuhanan yang maha esa, bukan ketuhanan yang maha satu, bukan. Karena habis 1, 2, 3, 4, kalau habis esa sudah ada lagi. Wali wahidin kun wahidan fi wahid. Untuk yang satu ini, yang tunggal, tolong diesakan. Caranya bagaimana? Dengan mengenal rububiyahnya, asma wa sifat dan uluhiyahnya. Di mana Allah ini bukan makhluk. Maka seluruh yang Allah perbuat adalah hak Allah untuk melakukannya. Laisa kamitsli syai'. Allah enggak serupa dengan sesuatu pun. Setiap kita mesti paham itu. Ya, surat Ar-Rum ayat 30. Ketika Allah berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah." Kata Allah, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Kamu hadapkan wajahmu dengan lurus kepada Allah. Artinya jangan berpaling kepada selain Allah. Akim wajhaka lidini hanifah. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada din hanif, agama yang lurus ini. Fitratullah, fitrahnya Allah. Fitratullah, fitrahnya Allah. Artinya dasarnya Allah. Allati fatarna sa'alihah. Di mana Allah yang menciptakan manusia menurut fitrahnya. Jadi Allah ciptakan manusia punya fitrah. Fitrahnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hukum asal.
Kamu tuh punya fitrah. Fitrahnya kamu itu tercipta buat beribadah. Makanya kalau kamu sampai manusia kok enggak ibadah, ulaika kal an'am bal hum adhal. Ini binatang bukan manusia. Kalau binatang enggak sholat, kita sholat. Binatang enggak ngaji, kita ngaji. Fitratullah allati fatarna sa'alaiha. Yang mana fitrah tersebutlah Allah ciptakan manusia di situ. Apa tadi? Akim wajah kali di Hanifah. Menghadapkan wajahnya ke agama yang lurus. Manusia itu punya fitrah, kecenderungan untuk menghadapkan dirinya, hidup dan matinya kepada agama yang lurus. Kalau ada manusia malah enggak seperti itu, ya dipertanyakan kemanusiaannya. Maka sampai Allah mengatakan, la tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah. La tabdila li khalqillah. Allah ciptakan manusia, Al-Isra ayat 70. Karam Bani Adam. Kami Allah memuliakan anak Adam. Tolong anak Adam, hukum asalnya kalian tuh mulia. Kalau sudah mulia, memberi lebih baik ketimbang meminta. Kalau sudah mulia, pasti menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kalau sudah mulia, jangankan yang haram, yang syubhat pun dia jauhkan. Ya, itu kalau manusia karamna bani Adam. Kalau memang kamu anak Adam, hamalnaum fil bari wal bahr. Kami berikan kemampuan kepada kamu untuk manage daratan dan lautan. Bukan malah merusak daratan dan lautan. Kalau ada manusia kerjaan yang merusak daratan, merusak lautan, maaf dia bukan manusia. Hari gini banyak tuh pejabat-pejabat yang dikasih amanat suruh ngatur daratan jadi lintah darat. Suruh ngatur lautan malah dipagerin lautan. Dipetak-petak, lautan dipetak, gimana sih? Ini sudah keluar dari batas kemanusiaan ini. Ya. Mereka bukan manusia, cuma ngaku manusia. Sudah enggak masuk dalam kategori masyarakat yang Pancasilais lah. Karena kan dalam Pancasila ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sudah bukan manusia pejabat ini. Kalau manusia adil dan beradab. Wa yarzaqna minat thayyibat. Kata Allah, razaqnahu minat thayyibat. Kalau manusia itu pasti yang dimakan yang baik. Ada manusia yang menghalalkan korupsi, bukan manusia. Cuma casingnya aja orang. Kita jangan patuh sama yang bukan manusia kalau kayak begitu. Ya, Masya Allah. Tayyib. Dan setiap bayi yang lahir ini memang fitrahnya mentauhidkan Allah. Pernah dibahas kok dalam satu riwayat di mana Bukhari Muslim mengumpulkan hadis ini dalam sahih mereka dari sahabat Abi Hurairah bahwa dikatakan sama Allah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitratullah tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud ya surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajah kali dini hanifa fitratullah tadi allati fatarna sa'aliha la tabdil kalimatil. Yang mana Allah telah jadikan sebagai fitrah kamu untuk menghadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus. Hanif ini Ibrahim Imamul Hunafa, Abul Anbiya Imamul Hunafa, bapaknya para nabi, imami orang yang hanif, orang yang lurus. Imami orang yang lurus. Fitratullah allati fatarna sa'ala. Nah, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sebenarnya semua manusia terlahir begitu. Hukum asalnya lurus. Manusia itu cenderung beragama. Cuma memang setan ini bikin was-was. Setan suka sekali mengeluarkan orang dari jalurnya. Kalau orang bijak bilang nggak mungkin lah ini Bahtera sampai ke pelabuhan kalau jalurnya nggak betul. Ya, Bahtera itu ya tempat kita hidup, rumah tangga ke pekerjaan ke tempat kita tinggal dimanapun kita berada tuh Bahtera. Kalau dipelencengkan sama setan nggak mungkin sampai kepada tujuan. Di situ Allah pengen kamu di atas fitrah kamu.
silakan kamu mau jadi Pak Jenderal boleh. Mau jadi Pak Presiden, Raja, mau jadi apa? Perdana Menteri kah kamu? Menteri kah kamu? Atau mau jadi apa aja silakan. Tapi Allah ciptakan kamu buat ibadah. Sesibuk apapun nanti dunia mengikat kamu, tolong balikin ke hukum asalnya. Kamu tercipta buat beribadah. Ya, jangan ada alasan. Kok enggak sholat rapat, Ustaz? Kok kamu enggak sholat? Aduh, kerjaan masih numpuk. Tuhan juga maklum. Loh, kamu kenapa enggak ngaji? Udah enggak sempet ya, Ustaz. Ini kan rugi ya. Kamu nyari apa sih? Nyari dunia, fulus. Kalau udah punya fulus, punya tanah gede, rumah banyak. Emang ada mayit bawa SHM? Bukan nggak boleh punya, boleh. Cuma ingat ya, itu cuma fasilitas hidup. Ayo dong, orang laki bikin rumah dong, punya rumah dong. Terserah mau ngontrak, mau beli, terserah, yang penting punya. Burung aja punya tempat tinggal buat nelor, kenapa kita nggak punya, gitu ya. Tapi ingat, mau punya sendiri, apa boleh ngontrak, nyewa atau dibagi orang, tetap nggak ada yang kebawa mati. Karena itu cuma sarana untuk menggapai kemuliaan ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau Anda punya duit, pengen bangun rumah yang gede, enggak. Jangan dicibir, wih rumahnya gede, sombong banget. Kita kan begitu. Orang bangun rumah gede dibilang sombong, bener nyusahin kagak, biarin aja. Mungkin dia tipikal orang yang seneng aja sholat di rumah yang gede kayak masjid, emang nggak boleh. Yang nggak boleh bangun rumah gede-gede dengan cara yang haram, isinya orang main judi, nggak boleh. Dia punya uang, bangun dia nyaman. Dia pengen bangun rumah yang mewah. Orang kalau datang bertasbih, subhanallah, gara-gara uang yang dia punya bangun rumah gedung orang bertasbih kan mahal. Ya, ini udah rumah kecil orang masuk istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Mending yang mana itu? Boleh, bukan enggak. Hukum asalnya mubah. Kecuali kalau memang pada akhirnya cuma apa ya, tafakhur. Tafakhur tuh berbangga-bangga. Kalau bahasa Nabi, tanda-tanda akhir zaman. Ya tatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda akhir zaman itu orang tinggi-tinggian bangunan. Bukan nggak boleh, cuma tanda-tanda kiamat bangunan tinggi-tinggi. Sekarang. Ya, orang berusaha untuk bikin ini Burj Khalifah yang ada di Dubai. Ini di Saudi mau bikin lagi atau apalah menara mah. Itu tanda-tanda akhir zaman. Bukan nggak boleh, cuma bikin buat apa? Ya kalau di agama nih kalau dikasih tanda-tanda kiamat, bukan terus jadi kita takut. Tanda-tanda kiamat itu Islam menguasai dunia. Ya berarti entah kalau kita nguasain dunia mati kiamat. Enggak gitu bahasanya gitu loh. Cuma tanda-tanda. Jadi Allah kasih bayangan. Karena kamu nggak mikirin juga pasti terjadi. Tapi dengan kamu mikirin kamu bisa punya wanti-wantian. Oh berarti harus gini. Tanda-tanda kiamat Jazirah Arab hijau. Betul. Sekarang kan pohonan di mana-mana. Sengaja saya tebang-tebangin supaya kiamat mundur. Ya nggak gitu. Ini kan tanda-tanda ya supaya kamu tahu. Jadi jangan macam-macam. Kita di ujung waktu nih, di ujung zaman nih kita nih. Ya setiap kita di ujung waktu sih sebenarnya ya. Udah golden age lah ya. Kalau bisa manfaatkan waktu karena ada yang menjamin suasana lebih kondusif ketimbang hari ini. Anda yang beranggapan dulu mendemo Pak Harto suruh turun, harapannya penggantinya lebih baik. Antum rongrong lagi, turun lagi, naik lagi lebih baik. Enggak. Ya, karena makin hari makin tidak baik. Kenapa? Karena yang kita kritik itu pemimpin bukan diri kita. Kalau bahasa agama asli nafsak yasluh lakan nas. Harusnya kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Karena Allah nggak mungkin memberikan pemimpin anugerah buat rakyatnya kalau rakyatnya nggak betul. Segelintir rakyat sih pengen dia notat orang baik jadi pemimpin, amin. Cuma kalau dia naik, kamu buat dia tuh musibah. Dia buat kamu tuh anugerah. Allah nggak mungkin menurunkan anugerah pada tempat musibah, nggak mungkin. Ya, kalau memang pengen punya pemimpin yang baik, ya kita rakyatnya mesti baik.
Perempuan kalau pengen punya suami yang baik, ya kamu jadi perempuan yang baik, perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Begitu pula sebaliknya laki-laki soleh buat perempuan yang soleha. Karena pemimpin yang memimpin kita itu merupakan anugerah tadi, rahmat dari Allah. Wa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan rahmat Allah ini dekat sama orang yang berbuat ihsan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat sama orang yang berbuat ihsan. Jangan sampai ada penyimpangan. La tabdila li khalqillah. Jangan sampai ada penyimpangan. La tabdila li khalqillah. Makanya komplemasinya perlu banget. Kalau enggak nanti kita menjadi orang yang enggak tahu juntrungan mau kemana kehidupan ini. Ya. Cobalah dikontemplasikan dulu tauhidnya. Coba diperdalam, dipahami. Maksudnya apa sih ini tauhid Ustaz? Ya keumuman dalil mengatakan tauhid liwahidallah, mengesakan yang esa. Ya mengesakan yang satu. Bagaimana cara mengesakannya? Kenali. Kenali tentang orang, tentang sesuatu yang kalian esakan. Kalau alasan kamu cuma dia saja, tolong. La ma'buda bihaqqin ilallah. Makanya sampai ada rukun tauhid, nafi wal isbat. Hapus Tuhan, tetapkan hanya Allah, itu rukun. Ya, tetapkan hanya Allah, tidak perlu yang lain. Ya, karena Allah sendiri mengatakan ana agnas syuraka'i anisyirki. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui, kata Allah. Aku sekutu yang paling benci disekutui. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Makanya tolak aja semua amal yang tidak ada contoh dariku. Nabi tidak mau ajarkan kesyirikan. Nabi tidak mungkin ajarkan kesyirikan dan tidak ada bid'ah yang beliau lakukan. Karena agama merujuk kepada beliau. Bid'ah itu terjadi ketika kita beragama tanpa contoh. Bid'ah itu terjadi setelah Nabi wafat. Makanya beliau mewanti kita. Kata beliau, ya kullu bid'ah dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu finnar, di neraka. Ya, supaya tahu ya, hari gini malah enggak turunan Nabi ngajarin bid'ah. Turunan Nabi ngajarin syirik. Oh kita bela, enak aja. Lawang Nabi bilang kullu bid'ah dhalalah, lu turunannya malah ngajarin yang enggak. Kesian yang turunannya bener. Kalau yang ngajarin bid'ah juga remeng nih, cuma ngaku-ngaku. Karena nggak mungkin Nabi jaga keluarga turunan Nabi dari perbuatan bid'ah dan syirik. Allah jaga turunan Nabi dari kebid'ahan dan kesyirikan. Kita jangan terprovokasi nih, ilmiah sedikit. Takutnya memanfaatkan karakter orang Indonesia yang nggak enakan. Orang Indonesia kan nggak enakan. Katanya Pak Kiai bikin salah, jangan, kesiannya Kiai gitu. Jadi sekarang kan Kiai nggak boleh disalahin. Ya nggak bisa begitu. Ya, siapapun manusia berbuat salah ya katakan salah. Bicara nanti kita mau mengedukasi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia berubah. Jangankan manusia biasa, standar para sahabat juga bisa terjebak dalam kesalahan. Karena sifat manusia kullu bani Adam khata. Pasti berbuat salah. Ya. Nah, dalam kontemplasi tauhid ini ulama menggiring kita untuk membuat tempat di mana penerapan kontemplasi tauhid ini terjadi. Rumah tangga. Berawal dari rumah kita. Karena baik buruknya anak-anak kita tergantung dari rumah kita awalnya. Kalau kita bisa mendidik mereka untuk tetap di atas fitrah yang tercipta buat beribadah, gak usah khawatir. Agama ini untuk bisa beragama tidak perlu jenius. Tidak perlu IQ-nya di atas 140 buat bisa beragama. Kenapa? Karena agama ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam. Alam umum, dari yang IQ-nya di bawah 80 sampai di atas 140 bagian dari alam. Ketahuilah wahai manusia, kita itu makhluk yang beradaptasi. Maka biasakan anak-anak kita beradaptasi. Contoh, biasakan mereka untuk bangun pagi.
Karena nggak perlu jenius buat bangun pagi. Asal dibiasakan bangun juga terbiasa. Allah bisa karena biasakan tidur malam. Karena Allah perintahkan waja'alna lailan libasan. Ku jadikan malam buat tidur, buat istirahat. Tolong dibiasakan ya anak-anak kalau malam tidur. Apapun alasannya tidak ada stay up. Tidak ada yang namanya sahirul layal, begadang malam gak ada. Apapun alasannya. Ya, dilala kalau memang dia mesti kerja di malam hari, ya wes, Quran yang maju. Wa minal lail. Dari sebagian malam boleh. Suruh tidur dulu baru bangun. Kenapa? Karena hukum asal begadang malam itu haram. Ya, merusak fitrah. Allah ciptakan malam buat istirahat. Ini malah begadang haram. Habis kita perlu ini, enggak apa-apa. Islam juga enggak melarang. Kayak nanti Islam mengatakan wa ja'alna naharon ma'asan. Kujadikan siang untuk hidup, melek, beraktivitas. Bukan berarti enggak boleh tidur. Ya manusia butuh ngecharge. Makanya ada qailulah. Ya dari pagi kita melek dari sebelum subuh nih, nyautin ajan subuh, sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita itu kan pasti ada ngantuknya lah. Qailulah. Boleh qailulah diterjemahkan tidur sebelum zuhur atau ba'da zuhur. Sekedar. Ya boleh. Jadi bukan gak boleh tidur, boleh cuma sekedar. Kayak bukan gak boleh melek, boleh cuma sekedar. La tabdila li khalqillah, dan tolong jangan rubah ini. Nanti kalau Anda merubah malam buat siang, siang buat malam, yang maju An-Nisa 115. Nuwalihi matawallakan, kupalingkan kamu sejauh mungkin. Penyakit mulai datang loh. Ini orang masih muda pucat amat mukanya. Ya karena memang kurang darah, begadang melulu. Atau nih anak muda lelet amat, gerakannya baterainya gak bagus nih. Ya, siang tidur mulu. Ya, kita mesti didik tuh anak-anak kita. Ngedidiknya gimana Ustaz? Ya didik. Kalau memang mereka nanti minta jajan sama kita, ya kita kasih lah. Memang anak jajannya sama orang tua. Tapi syaratnya kalau minta jajan, duitnya bisa diambil habis sholat subuh berjamaah di masjid. Pak, aku mau jalan besok sama teman-teman, aku minta ongkos dong. Siap. Mana? Nanti habis subuh. Pulang dari masjid, sholat subuh, Papa kasih. Sholat subuh, terus. Ada yang salah? Ya enggak, cuman masa mesti habis subuh sih Pak? Kan berkah kan di pagi, Nabi yang bilang barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di pagi hari. Allah saja nggak ngasih rezeki buat orang yang tidur pagi. Masa Pak kamu ngasih rezeki ke orang yang tidur pagi? Zolim dong. Uang Papa uang siapa? Uang Allah. Orang tua tegas. Ya Papa cuma ngejalanin doang sayang. Ini uang Allah. Papa cuma ketitipan. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Nih, kata Allah aku kasih rezeki sama kamu buat mereka. Ini buat kamu. Tapi habis subuh. Karena nggak ada rezeki buat orang yang tidur pagi. Kan enak tuh. Jadi mau nggak mau dibiasain pagi itu beraktivitas. Ya. Setelah ada sisanya kita ngedidik Allah kita kalau udah begitu. Terapkan. Supaya dia terbiasa punya fitrah. Nggak perlu jenius buat nurut begitu kok. Quran itu dalilnya ikro, baca. Bukan ihfaz, hafal. Bukan itam, hatam. Ikro. Baca. Hatta orang bodoh kalau sering baca hafal. Banyak kok di kampung-kampung dulu. Imam rata-rata sekolahnya gak tinggi pada hafal. Malah profesor ikro 2 gak naik-naik. Karena memang agama ini gak membutuhkan kejeniusan, cuma butuh apa konsisten aja. Bahasa Arabnya istiqomah. Cuma butuh konsisten aja. Terus. Ini indahnya Islam Masya Allah. Jadi orang cuma Allah bisa karena biasa. Terbiasa. Nah tinggal kita yang tahu mau dibiasakan apa, yang baik atau yang buruk. Kalau yang baik ya dibiasakan baik. Pilih ya rumah tempat kita tinggal untuk pembiasaan itu. Karena kita ini dalam rangka apa? Kontemplasi. Coba
penekanan lah supaya kita paham tentang tauhid ini. Jangan cuma sekedar selayang pandang kajian tauhid, qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ini yang suka datang ke pesugihan juga baca qul huwallahu sama orangnya gitu loh. Ya kapan-kapan kita bisa mendalami kalau nggak dibahas detil ini. Di rumah dibiasain. Didik anak kita supaya nggak takut kecuali hanya kepada Allah. Jangan didik anak, malam ada setan loh. Jangan begitu. Kalau halilintar menggelegar, subhanallah. Kok subhanallah Pak? Yusabbihu ra'at wal malaikatu min khifatih, kata ayat begitu. Itu geledek bertasbih. Ini kadang-kadang itu geledek bunyi, aujubillah. Takut kena petir, kan ngaco kan. Akhirnya anak takut dengan petir. Takut kena hujan. Kalau mungkin dia khawatir basah karena mau ketemu orang lain cerita ya. Tapi hari gini nggak mau ketemu orang takut hujan. Saya kalau yang sudah umroh haji lah, tahu lah kalau di Arab lagi hujan, orang Arab tuh nggak ada yang hindarin hujan loh. Ini lagi tawaf hujan, tambah jadi. Karena sono jarang hujan, nggak gitu pemahamannya. Karena mereka tahu doa ketemu hujan ada. Doa ketemu panas kagak ada, betul. Kalau doa ketemu hujan ada, tandanya apa? Syariat nyuruh kita kena hujan. Allahumma shayban nafian. Enggak ada doa ketemu terik matahari, enggak ada. Ini menandakan ada hikmah di balik hujan turun. Tapi kita didik anak kita takut sama hujan. Kali kalau dia lari ke halte, karena bukan takut basah, mau ketemu orang lain cerita deh. Lu yang mau ditemuin siapa? Berteman aja kagak nih orang sama hujan takut. Kalau bisa suruh mandi ruqyah sekali nama hujan deh. Ya, hujan tuh bagus ya. Sabita bihil akdam, memantapkan kaki kita itu. Litohirukum bih. Ya. Hujan tuh Masya Allah. Ya, macam-macam manfaat hujan itulah. Ya. Jadi terdidik mereka untuk tidak terjebak dalam lawan tauhid yang namanya syirik. Biasakan anak untuk mengakui kesalahan, bukan ditakut-takuti nama bapaknya. Nah, bilangin bapak nanti. Jangan. Akhirnya anak takut salah karena diomelin bapak, bukan takut sama Allah. Akhirnya terbentuklah karakter orang yang takut sama manusia. Ada polisi baru pakai helm, ada polisi. Bisa musyrik loh. Pakai helm gara-gara polisi. Ya, khawatirnya kesirikan ya. Sampai level syirik besar, cuma kita takut sama polisi kan nggak boleh. Memang polisi cuma ngingetin kalau bisa helm dipakai buat keselamatan situ. Karena kalau jatuh kan yang bocel pala situ bukan pala saya gitu loh. Masa saya hukum dulu baru dipakai kan gitu. Terjebak dalam kesalahan. Aturan main lalu lintas tertib, ada polisi. Ada polisi hijau semua. Lampu kuning, lampu taman. Bablas sudah. Ini yang kayak gini-gini nih karena dibesarkan di lingkungan yang memang takutnya sama orang. Ada bapak. Ada ibu. Aduh. Nanti kalau jadi pejabat sama. Takutnya kalau lagi ada pimpinan. Siap bos. Mumpung gak ada, ayo. Gitu. Kemon. Ini pendidikan yang fatal sekali nih. Nah di situ kita mesti memilih partner hidup ya, yang bisa sama-sama untuk membangun karakter anak-anak kita supaya bisa mengkontemplasi tauhid. Karena kita nggak pernah tahu nanti nih anak gede jadi apa, itu mau urusan Allah ya. Cuma yang penting kan ibadahnya bagus, tauhidnya bagus. Kita nggak pernah tahu anak mau jadi apa nanti urusan Allah. Cuma Allah hanya titipkan anak ini tercipta buat beribadah. Kamu mau jadi dokter yang bertauhid, pejabat yang bertauhid. Ini pejabat pada nggak bertauhid, karena korupsi antem-anteman. Giliran kesenggol satu bongkar-bongkaran tuh. Ini kan maling teriak maling sudah. Nah sekarang kalau yang nangkep jadi maling, yang mau nangkep siapa? Rakyat sih tetap jadi rakyat yang baik Pak ya, jangan khawatir Pak. Anggaplah ini ujian, nggak memprovokasi kita untuk jadi azab. Tetap kumpul di masjid, kajian, tetap kerja, tenang. Masalahnya bahan bakar jadi naik, udah nggak usah panik. Insya Allah nanti Allah kuatin kita. Jujur, zaman bahan bakar masih namanya premix, ya 3.000-an lebih dikit, kita nggak bisa beli motor. Sekarang pertama 16.000 lebih, gonta ganti motor mulu, selesai bro.
Ya, yang penting tetap ngaji. Karena yang jadi masalah naik nggak naik tuh bahan bakar, Alfalah didatangin kagak kan gitu. Udah jangan khawatir. Oh jadi nggak jelas tak. Masalahnya pajak pembeli lebih tinggi ketimbang banyak penjual sekarang masalah kalas. Semoga Allah kasih hidayah buat semua insya Allah. Kita kesel, bukan nggak kesel ya. Insya Allah zaman di Bambu Apus ini tanah masih 200.000 kita nggak bisa beli rumah. Sekarang 10 juta semeter kita bisa beli rumah. Kalas. Itu urusan Allah nanti. Yang penting kitanya fokus buat beribadah. Ya insya Allah Allah akan mudahkan nanti. Ya. Walaupun jarak jauh ke masjid, kalau memang Allah sudah buat kita biasa ke masjid, ada rezeki beli motor, beli mobil nanti ada. Allah akan mempermudah semuanya. Ya, jangan sampai berubah, karena ada tujuan Allah ciptakan kita untuk itu. Tanamkan aspek keimanan dalam rumah kita. Tanamkan. Yakni di mana anak-anak yang kita miliki, generasi yang suka melihat. Maka upaya membentuk, memperbaiki diri kita sebagai pimpinan rumah tangga maupun istri sah buat anak-anak kita ini penting. Ya, karena anak belajar yang terdekat dari buku yang berjalan, namanya orang tua. Anak-anak kita tahu buku panduan sekolah, cuma nggak kepake. Kenapa? Karena ngelihat praktek di rumah. Ya, yang dia lihat memang kenyataannya. Dia tahu di sekolah dipelajari tentang masalah bangun pagi, sholat pada waktunya, tidak berbuat syirik. Tapi praktek di rumah berantakan karena dia lihat orang tuanya tidurnya juga malam, bangunnya sembarangan, takut sama ini, takut sama itu. Anak kebentuk dari apa yang dia lihat. Bukan yang dia pelajari. Padahal yang dia pelajari sudah bagus. Penting banget membentuk karakter contoh dalam rumah. Baik diri kita sebagai suami ke istri, ya kepada anak maupun ibu kepada anak-anaknya. Terapkan pendidikan untuk bisa menjadi sebuah sabab datangnya kebaikan. Aspek keimanan dalam rumah penting banget. Ya. Kemudian ya dalam rumah yang kita jadikan sebagai mesin cetak untuk anak bertauhid. Jadikan rumah yang kita miliki ini tempat zikir, mengingat Allah. Tentu kalau lagi senang, serumah tahu kita senang. Kalau lagi sedih pun serumah tahu kita lagi sedih. Cuma saatnya kita pertontonkan kalau lagi senang harus bagaimana, kalau sedih harus bagaimana. Ya, jadi jangan sampai kita terpicu oleh kondisi di mana kita senang terjebak dalam kufur nikmat. Akhirnya gara-gara uang banyak anak ngelihat ayahnya boros, mamahnya boros. Oh kalau lagi banyak rezeki boleh boros. Beli makanan berlebihan, kebuang-buang. Beli banda-banda yang gak penting dibeli. Karena apa? Hari gini pasar gampang. Ya bisa COD gitu ya. Atau apalah. Hari gini tuh kita dibikin bingung. Kenapa? Karena kalau datang ke toko langsung lebih mahal ketimbang beli online. Sehingga orang tertarik untuk beli online. Nah ini mumpung murah nih. Padahal yang dibeli gak dibutuhkan. Akhirnya apa? Terjebak dalam kesalahan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika meninggalkan yang gak bermanfaat. Anda beli manfaatnya apa? Ya belum ada sih, cuma lagi murah aja. Terus Anda yakin kalau lagi mahal gak bisa beli? Ini barang hancur bukan barang stay. Kalau kita beli tanah mumpung murah lain cerita, investasi namanya. Kalau sekedar barang ya gak usah. Ini mumpung ada handphone murah nih. Kalau lagi ini naik harganya. Terus handphone akan terus menjadi barang baik, barang antik. Kan enggak, barang yang bakal rusak. Kadang-kadang kita tuh juga dikhawatirkan dengan teknik jual beli orang. Ya, kita ditawarkan di tempat kafe ini ada kopi ini yang murah gitu loh. Antum taunya cuma kopi murah. Tapi kan waktu antum ngopi di kafe tersebut, masa iya kopi nggak ada temannya? Mau nggak mau beli singkong, ya, yang setatakan bertiga adep-adepan tuh. Ya. Kan kagak sekilo pisan itu. Kalau singkong sekilo cuma 2.500, itu 3 biji di kafe adep-adepan begitu, 35 kak. Naik derajat itu singkong.
Antum cuma fokusnya beli kopi yang murah, ono singkong. Makanya nggak ada kafe maju jual kopi, nggak ada topping yang bikin mahal. Ditawarin lagi gambar-gambar, cakep juga nih. Nasinya bagus nih, berasa apa nih? Warnanya cakep, jadinya smoky lagi, agak bobo gimana, sambalnya, masya Allah gini. Boleh nih. Betul kopinya murah tapi DLL-nya yang mahal. Udah gitu, ini orang yang belanja jajan di situ merasa nyaman dan nikmat dengan suasana yang mendukung gitu kan. Tapi kan gajinya standar UMR. Gajinya standar UMR nongkrong di kafe, kagak korupsi bodoh. Harus korupsi kalau pengen standby gitu kan. Akhirnya menghalalkan yang diharamkan. Karena besar pasak daripada tiang. Gedean pengeluaran ketimbang pemasukan. Kenapa? Kena penyakit FOMO. Pengen kayak orang lain. Ya, pengen saya kayak orang-orang itu saat makan ngopinya enak mewah. Ya kan dia begitu juga ada sebab. Lu kan kayak dia lain cerita. Ya, jangan pengen jadi orang lain. Jangan. Itu perlu tuh. Jadikan rumah sebagai tempat mengingat Allah. Ya, senang pertontonkan bagaimana bersyukur, lagi susah sedih pun bagaimana survive. Bersabar. Ya, didik anak-anak kita tentang brainwash di benaknya bahwa hutang itu penyakit. Hutang itu penyakit. Nah. Ya, jadi kalau memang kamu nggak penting-penting banget nggak usah. Berhutang itu buat pengembangan boleh. Tapi kalau hutang buat modal jangan. Bisnis belum udah punya utang. Ya. Kan penyakit kita gitu kan, jual motor nih mau ngapain? Mau mulai dagang, bodoh banget. Ente untung belum udah rugi udah jual banda. Ini yang kayak begini didik anak-anak kita supaya tahu. Karena kalau nanti yang masuk adalah pinjol. Pinjaman online yang apa sih ya, kata-katanya itu manis banget. Banyak orang tergiur. Seakan-akan sesimpel itu, pinjam sekian, bayar sekian, dan kita sanggup sekian. Kayak dia tahu besok apa yang terjadi kan. Akhirnya ternyata penundaan sehari saja akumulasi. Terus sampai ada yang datang kemarin itu. Minta pendapat gimana Ustaznya, saya minjem 17 juta. Ini sudah 2 tahun lebih, jadi 84 juta. Saya kata matematika siapa yang ngajarin itu? Minjem 17 juta, sekarang yang ditagih udah 84 juta. Gimana ngitungnya, kalkulatornya produk mana itu? Tapi ya ini akumulasi utang Ustaz. Kebayangan ini ada rakyat yang gak ada income, butuh bantuan 17 juta beberapa tahun yang lalu, sekarang ditagih 84 juta. Allahu Akbar. Ya kenapa? Karena gak ada yang membina dia untuk tidak gampang meminjam. Orang kaya itu orang yang gak berhutang. Orang kaya itu bukan orang yang banyak. Laisal ghina an kasratil ard. Karena kalau jumlah angka harta itu mah gimana Allah titipan. Tapi yang pasti berapapun jumlah harta yang dia miliki dia nggak berhutang itu kaya. Sekarang kalau hartanya banyak utangnya juga banyak belum kaya. Mobil motornya banyak, rumah banyak semuanya boleh utang bukan kaya. Orang kaya itu kalau melek pagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana dan sesuai dengan arti doa itu. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah menghidupkanku dari kematian. Karena alhamdulillah itu kata syukur. Kadang ada melek alhamdulillah cuma ingat utang, malas ngomong alhamdulillah kita. Mesti dibiasakan. Jadi generasi dulu tahun 45 Pak, Indonesia merdeka, itu mental orang dulu Pak, sedekah Pak, swasembada beras. Swasembada beras lain sama presiden sekarang, tiap diangkat mikir gimana cari pinjaman. Padahal negerinya negeri kaya, tinggal pengolahan. Lawang luar negeri butuh kita, apa kita butuh mereka? Kita dikorupsi tambang, korupsi atas daratan, lautan, nggak bakal miskin di negeri, masya Allah. Tinggal orangnya mau nggak untuk bisa mengelola. Jangan orientasinya utang. Oh dia baik banget telah mengecor jalanan gini-gini. Enggak baik, itu mah harus lawang rakyat punya kemampuan buat itu kok. Bukan dia yang ngecor, bukan dia yang aspal, lawang itu memang negara dengan income-nya cukup bisa untuk itu kok. Jangan salah paham. Akhirnya hari gini orang terkecoh, pedalaman bersyukur banyak jalanan bagus di pedalaman. Padahal mungkin belum saatnya ada jalanan bagus banget di sana. Ya ujung-ujungnya apa?
banyaklah produk-produk kota yang masuk ke kampung. Karena jalanan sudah bagus. Akhirnya banyak barang-barang yang belum layak sampai ke sono sekarang. Ya, saya kemarin sama teman-teman sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Sumba itu ya. Sampai pedalaman Sumba pun jalanan sudah bagus, Masya Allah. Ya, bagus banget. Di punggung naganya itu Masya Allah bagus banget ya. Ya. Tapi kan jadi banyak barang kota yang masuk. Anak-anak muda pada nge-vape. Nge-vape ya. Sementara kemarin di Gresik itu kegerebek 3,5 ton sabu-sabu yang diperuntukkan buat campuran liquid. Hari gini anak muda di Indonesia memang nggak ngerokok tapi nge-vape. Yang sekali sedotan tergantung levelnya bisa 1 bungkus rokok sekali sedotan tersebut. Penyakit semua. Hari ini banyak kerusakan yang ditimbulkan. Ya karena nggak mengedukasi tentang bahaya itu semua. Ya dubillah wa na'udzubillah. Ayolah bentuk sebuah rumah yang baik untuk menjadikan mereka ini orang-orang yang kenal dalam beragama dengan cara yang baik. Gitu. Kemudian juga pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan penting banget di rumah. Ya, di mana orang tua mempertontonkan beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman dengan yang namanya takdir baik maupun buruk, beriman dengan hari kiamat. Beriman dalam artian bahwa memang kita orang harus beriman kepada anak kita, stabilisasi iman. Karena kalau cuma sekedar menggugurkan kewajiban, siapapun mampu. Tapi kalau iman berantakan, kewajiban ditegakkan, gak akan pernah ada dampak. Anda kalau mau bicara sholat, iman dibagusin. Kalau bisa sebelum sholat itu beristighfarlah, intifarlah, menanti waktu azan. Bagus, azan berkumandang kau datang, bagus. Tapi lebih bagus lagi kata Nabi apa? Tafarruq li'ibadati. Allah berfirman di hadis qudsi itu. Tafarruq li'ibadati. Luangkan waktu untuk ibadah kepadaku. Kamu datang ajan. Hayyalal shalah. Datang manusiawi. Manusiawi. Kalau memang mari kita sholat. Diingetin kita sholat manusiawi. Tapi kalau manusia super itu tafarruq li'ibadati. Sebelum ajan nungguin ajan, ini yang super. Makanya dijanjikan intizar itu pahalanya pahala berjamaah. Tafarruq li ibadati. Meluangkan waktumu untuk ibadah kepadaku kata Allah. Ini yang terbaik. Dia meluangkan waktu untuk itu. Yang mengatakan perintah untuk tafarruq li ibadati ini ketika kamu dalam keadaan senang. Maka Allah akan datang ketika kamu sulit. Allah perintahkan kita untuk seperti itu. Orang yang berusaha meluangkan waktu, meluangkan harta, meluangkan sesuatu yang diberikan sama dia. Taqarrab li ibadati amla sadra ginan. Wa asudda faqra. Kata Allah. Kamu memang meluangkan segalanya kalau punya kelebihan ya. Kamu dapat gaji pertama, untung pertama, langsung nih modal dulu keluarin nih untung orang tua, saudara kita nih orang miskin nih langsung. Ini yang begini malaikat ini unfik. Nafkahin yang kayak begini malaikat. Ini berjalan nih rantai kehidupan nih. Bukan nunggu ditagi dulu sama orang, mau nyumbang enggak gitu lah. Karena yang dia tahu yang dia miliki milik Allah. Rumus tajirnya jelas. Ini bentuk kontemplasi tauhidnya jelas. Bahwa Allah mengatakan mana qasad shadaqatun mimalin, enggak akan pernah kurang aku janji hartamu karena sedekah. Tauhidmu mana? Kenapa kamu takut bersedekah? Kamu merdeka sembarang beras maju di negeri. Cuma ya setan masuk ke segelintir orang untuk menakut-nakuti negeri ini agar jangan lagi berbicara memberi. Berpikirlah bagaimana mencari bantuan. Allahu Akbar. Seakan-akan nggak bisa berdiri di masjid kalau nggak dibantu gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Seakan-akan kita nggak bisa jadi orang hebat kalau nggak dibantu. Allahu Akbar. Jangan. Ya. Ini kurang tajam tauhidnya berarti ini. Ya, kalau Allah sudah mengatakan wa hammalnahum fil barri wal bahar, kami ciptakan kamu anak Adam mampu memanage daratan dan lautan. Allah nggak mungkin bohong. Tinggal mau gak kamu belajar, tinggal mau gak kamu berubah.
Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak merubah satu kaum sebelum setiap kaum merubah dirinya masing-masing. Ya, ayo kita berubah, anak bangsa kita berubah, jadi rakyat yang baik supaya pemimpin kita baik nanti. Kalau rakyat yang nggak baik, ya pemimpinnya selevel nggak baik. Nggak mungkin lah kalau makmum hafalannya 15 juz, yang 10 juz berani jadi imam, nggak bakal. Karena yang makmumnya memang Iqra 2 nggak naik-naik, siapa aja sok yang menjadi imam. Itu yang terjadi sekarang. Semaunya orang. Coba kalau semuanya pinter. Ini kita alokasiin dana-dana yang makan-makan gratis. Kita gratis ini orang S2, S3 jadi pinter. Banyak S3 di Indonesia. Pemimpin kalau yang ijazah nembak mah gemeter loh. Lawang rakyatnya S3. Ini kan rakyatnya kan kelas 3 tawuran semua. Gampang manage-nya gitu lah. Gampang. Sehingga orang sembarangan. Sekarang siapapun jadi pemimpin. Orang rakyat remeng. Masjid gitu masjid. Ya kalau sudah makmumnya sembarangan, manajemen takmir yang nggak bagus, imamnya siapa aja. Ini mesti bikin hukum sebab akibat lah. Nggak mungkin ada akibat yang baik kalau sebabnya nggak baik. Jadi Masya Allah ya. Perlulah kita tekankan tentang kontemplasi tauhid ini. Ya, jadi kita lebih merenung mendalam, iya ya. Kita ini di atas takdir Pak, Bu. Di atas takdir yang telah Allah takdirkan. Yang nggak mungkin salah takdir Allah. La tabdila li kalimatillah. Tinggal kitanya bisa gak menyikapi takdir dengan syukur dan sabar. Ya, karena wa ma rabbuka bizolamil abid, Tuhan kalian tidak mungkin zalim. Allah yang bilang di surat Fusilat itu. Wa ma rabbuka bizolamil abid, Tuhan kalian nggak mungkin zalim. Udah tenang. Jadi rakyat yang baik tetap berusaha, yang mampu dengan fisik, gak mampu dengan lisan, gak mampu dengan doa. Ya kita punya Allah yang baik. Nanti kalau terjadi kezoliman oleh aparat-aparat di atas sana, wallahi Allah yang memproklamir perang. Mengatakan apa? Proklamir perang apa kata Allah? Man adali walian faqad adantu bil harbi tadi. Siapa yang menyakiti masyarakat yang baik ini, perang melawan aku kata Allah. Ya, mentok tat, jalur tat, semua buntu. Ada jalur langit, kita punya Allah kok. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang bilang, enggak mungkin tat, hukum udah kayak pisau dapur, tajam ke bawah, muntul ke atas, yang di atas mah enggak kena. Coba lihat sekarang. Lihat cara Allah kerja. Ya, kayak kemarin ceritaan Palestina, ya kita bingung antara Iran atau kongsian yang lain gitu ya. Ternyata Iran sama Israel. Cara Allah ngancurin musuhnya begitu. Karena Iran kan merasa jadi pahlawan. Padahal kan isinya orang-orang kacau semua. Kita masih ingat bagaimana Suriah dengan Iran. Dibantai habis-habisan tuh anak-anak Islam di sana kan. Oleh Syiah itu. Kita di sini malah pemilu. Pilih Iran, pilih Amerika. Gitu loh. Kok malah pemilu? Lawang Allah yang ngancurin musuh-musuhnya. Hari gini juga sama. Ketika kita beranggapan nih maling-maling di negeri ini gak ketangkep. Lihat cara Allah ngebongkar. Taruh dia nggak kehukum, nggak dipenjara. Cuma kan 7 turunan sudah hancur namanya. Oh lu cucunya dia yang korupsi berapa kilo tuh. Gitu. Oh lu cucunya. Oh jadi ini ya nasab ini dirusak dengan perbuatan negatif kita. Hati-hati. Yadubillah wa na'udzubillah. Rumah menjadi sentral yang baik buat kita merubah anak-anak kita. Ajarkan ke anak-anak yang simpel. Nah rumah ini sorga. Jangan bawa masalah ke rumah. Ada doa masuk rumah, doa keluar rumah. Nah, rumah ini adalah baiti jannati, sorga nak. Di sorga tidak ada kerusakan. Sorga tidak ada teriakan. Ayo nak, kalau bisa jadikan rumah ini tempat kita kumpul untuk yang baik-baik. Nah, pendidikan kuat, Masya Allah. Sisanya pengajaran masalah keagamaan. Ya, jangan sampai anak ini nyaris belajar agamanya di luar tanpa ada support dari rumah. Syukur kalau rumah yang mengajarkan ya. Kalau enggak ya kita tahu dia belajar di mana dan bagaimana kita mensupport pemahaman agama dia. Ajarkan. Buat di rumah kita tuh ada perpustakaan kecil. Di mana anak terbiasa melihat susunan buku. Orang-orang dulu kan gitu. Rumahnya banyak buku. Biasa anak-anak ngelihat hal-hal yang bermanfaat. Kalau hari gini rumah tangga orang-orang modern ini banyak ornamen yang gak ada manfaatnya. Dalam segala kulkas ditempel macam-macam, betul lah. Segala miniatur kendaraan ini miniatur enggak ada manfaat.
manfaatnya sama sekali. Yang dibeli pakai uang Allah yang bakal panjang tuh urusannya. Kalau orang dulu enggak. Karena dia tahu bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Jadi dibina mereka untuk terbiasa. Undang orang soleh. Tawarannya la yakulu tu'amak ila taqiyun, kata Nabi. Kalau kamu menyiapkan makanan, undang orang yang bertakwa buat makan. Supaya lihat ayah temannya siapa, no teman ayah pada mau datang. Wih, ayah temannya Pak Haji, orang-orang soleh, orang-orang gini boleh. Mama sekali-kali bawa teman-teman mama ke rumah, biar anak perempuan ngelihat, teman mama soleha-solehanya, kerudungnya panjang, sari, boleh. Jangan sampai anak mengira-ngira sendiri, ayah temannya siapa, mama temannya siapa. Jangan, karena anak duplikator, peniru yang paling jago anak itu. Kita khawatir dia berteman sama siapa. Kalau cuma modal khawatir mah nggak menghilangkan masalah. Ajarkan contoh. Nah, berteman dengan yang begini, lihat teman yang prospektif. Nah, teman yang mendatangkan manfaat. Jangan mendatangkan kerugian. Masya Allah. Ya. Jadi betul-betul bina mereka dengan membiasakan hal-hal yang baik. Nah, lihat bagaimana teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik agamanya. Biasakan seperti itu. Nah, kemudian juga penerapan hukum syariat di rumah penting. Apa? Misalkan syariat tentang masalah tauhid tadi ya, ajarkan ke mereka supaya urusan tauhid ini kita praktikkan dalam permasalahan hidup. Anak yang baru kerja, anak yang baru usaha, ya diajak ngobrol tentang tawakal. Ya, nak, kamu gak usah pesimis, udah tugas kamu cuma dagang, nak. Saingannya berat, Pak. Nih non muslim nih modalnya kenceng. Udah gitu dia ini lagi bisa ada alokasi barang kalau nggak laku. Kita kan enggak, basi dibuang. Kita susah sama mereka, Pak. Modalnya gini. Oh, kita udah nggak bisa. Nah, mereka itu punya segalanya, nak. Cuma mereka nggak punya Allah. Kita tuh punya Allah, nak. Kamu nggak usah dagang, rezekimu ada, nak. Tapi kalau kamu dagang, nak, demi Allah berkarakter rezekimu, nak. Kamu dagang itu bukan menambah angka, tapi kualitas, nak. Sehingga kita dagang, kita pengen untung, tapi kita serahkan ke Allah. Yang terpenting apa? Sebelum keuntungan itu datang atau tidak datang, 5 waktumu jangan hancur, nak. Yang penting itu. Karena angka itu cuma bilangan. Saya dapat rezeki 200.000, dia 2 juta. Yang 200.000 ini bikin senang. Yang 2 juta lihat bikin belangsak. Tolong, nah ketika kau berdagang, ketika kau bekerja, jangan kau zolimi hubunganmu dengan Tuhan. Ini. Kalau masalah income sudah selesai dalam kandungan ibumu, nah. Jadi kamu jangan takut untuk bersaing, nak. Ini musuh Allah. Kenapa kamu takut? Kalau dia dimusuhi Allah, kamu dicintai sama Allah. Tauhid kamu katakan. Kamu menganggap kalau Allah ini lebih cenderung sama yang musuhnya ketimbang sama yang dicintainya. Salah. Masuk ke zon prasangka buruk sama Allah. Kamu sudah berprasangka buruk sama Allah, keburukan yang bakal kau rasa. Wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum. Itu prasangka buruk yang kau sangkakan. Kalau keburukan yang bakal kau rasa. Bisa kamu berpikir Allah sayang sama musuhnya? Sementara orang kekasih Allah kok enggak disayang sama Allah? Enggak nyambung, nak. Kamu yang enggak paham, menurut kamu tuh senang itu kaya. Kalau enggak kaya enggak senang. Allahu Akbar, nak. Sekali-kali nanti kamu keliling sebagai laki-laki, jangan di rumah, keliling, nak. Datang ke kampung-kampung, lihat hidup sederhana mereka membuat mereka bahagia, nak. Kamu datang juga teman kamu yang kaya di tengah komplek paling mewah di tengah kota Jakarta sana, nak. Ruwet, nak. Nafsi-nafsi keluarganya, nak. Lihat di kampung, makan kita ngeliwet bareng pakai daun pisang sampai sedap, cekakak cekiki kita lihat, noh. Lihat orang kota di kota, noh. Rumahnya mewah, meja makannya terbuat dari marmer, piringnya Masya Allah makanannya yang lain lagi, kaku. Kayak tamu-tamuan, enak. Enggak gitu, nak. Enggak gitu ya. Sebenarnya mau kaya mau miskin, ibadah kamu gimana sama Allah? Ya syukur kalau kamu kaya, ibadah kamu maksimal, cakep, jihad yang utama dengan harta. Tapi kalaupun tidak, enggak ada masalah. Yang penting ibadahmu tidak terganggu. Orang kalau miskin bersabar, nak, lebih dramatis ketika dia beribadah kepada Allah.
kelihatan muka sedihnya, gampang khusyuknya karena dalam kondisi susah. Tidak sedikit orang yang senang hidupnya, sholatnya khusyuk. Intinya itu nak, tenang, Allah bersama kita insya Allah. Nih ya, ini kontemplasi tauhid. Ya, kita berusaha untuk mendalami, merenungi yang dikhawatirkan kurang bagus tauhid kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, tapi silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya, makasih. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh 2 orang anak saya yang perempuan menunaikan ibadah haji tanpa muhrim? Bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim orang pakai baju ihram. Mahram mungkin ya. Hukum nggak berubah. Yang namanya safar perempuan harus dengan mahram. Tapi memang nggak membatalkan hajinya. Karena nggak menjadi sebuah rukun haji berangkat dengan mahram. Ya, makanya sekarang udah ada ulama yang berfatwa diperbolehkan selama memang darurat. Memang nggak ada yang nganter ya. Kemudian juga memang harus berangkat di waktu yang telah ditentukan dan sebagai alasannya. Ya, ulama mengatakan hajinya sah, cuma perjalanannya maksiat. Dia mesti banyak beristighfar. Hajinya sah. Ya hajinya sah. Kalau dibilang boleh ya hajinya sah ya boleh-boleh aja. Cuma sayang pahalanya. Makanya pahala bisa stay dengan alasan yang kuat. Alasannya karena dia memang nggak memiliki mahram. Ya makanya ulama bilang boleh kenapa? Karena berangkat haji sekarang nggak kayak berangkat haji zaman dulu. Zaman dulu memang berbulan-bulan di laut. Kebayang perempuan kalau kenapa-napa itu. Kalau hari gini kan 9 sampai 10 jam nyampe di Jeddah gitu. Kita bisa video call. Nggak lama udah balik lagi. Kita haji kayak jalan-jalan sebentar udah nyampe lagi. Hari gini masih bisa diusahakan buat dikontrol. Tapi tetap hukum asalnya la tusafir mar'a illa bidhi mahram. Yang paling baik safar dengan mahram. Ya, buat kemaslahatan orang tersebut. Tapi kalau memang dia punya alasan, urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Ya, saya menyarankan pakai mahram. Ya, kalaupun terpaksa, hajinya sah. Cuma perjalanan dia mesti banyak istighfar. Wallahu a'lam. Izin tanya Ustadz, bagaimana cara memberitahu suami agar mau sholat berjamaah di masjid? Saya sudah sering ingetin, tapi kadang-kadang suka marah. Terima kasih Tat. Ya ingetin terus aja Bu, sampai ibu gak kuat lagi. Karena kan ini kemungkaran, ibu gak boleh diem. Kalau merubah dengan tangan sudah gak dipandang gerakannya, berubah dengan lisan. Kalau gak didengar doain. Ibu kuat, terusin sambil doain dia. Ibu gak kuat, ambil keputusan. Kalau sampai dia nggak sholat bikin ibu pegal jadi kepikiran jadi sakit, ya jangan. Ya, karena merubah itu adalah ibadah semampunya. Ya, jadi mudah-mudahan lah Allah gerakan hati suaminya dengan semangat ibu untuk menasihati dia insya Allah. Suami juga mesti tahu sholat di masjid ini afdol. Jadi kalau memang terpaksa nggak di masjid, di musola, di langgar, ya atau dimanapun, Nabi sudah bilang, ju'ilal ardo li ummat masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Ya, boleh asal berjamaah di mana aja. Ya mungkin berawal dari suami kalau memang mau sholat di luar masjid. Ya tolong Pak berjamaah Pak. Ajak tuh tukang kebun, supir semua sholat dah. Gitulah. Bikin musola kecil dah. Pokoknya jangan munfarid. Karena sholat sendiri itu Nabi pengen bakar rumah orang yang sholat sendiri. Berat Pak. Dijelasin dalilnya. Ya, kemudian kita juga harus tahu kenapa dia lebih senang sendiri. Ternyata bukan dia berantem mulu sama takmir, sama marbot, kita gak tahu kan. Berarti masalah di dia nih, lurusin lah. Intinya ada usaha untuk merubah dia. Ustadz mau tanya, apakah kalau kita punya uang 300 ribu,
Terus kita siapkan untuk besok beberapa hari. Apakah itu disebut mengkhawatirkan hari esok? Ya enggak lah. Ya itu masuk kategori waspada selama kita enggak khawatir akan yang akan datang gitu lah. Ya kita tahu bahwa seminggu lagi ada pengeluaran. Irit-irit hari ini ya boleh aja. Itu kan antisipasi. Walaupun kita enggak tahu duit bisa hilang, bisa ini, bisa itu. Cuman ada usaha. Niatkan sebagai bentuk usaha. Memang enggak jadi kaya dengan prinsip hemat pangkal kaya. Enggak jadi kaya, karena kaya bukan itu sebabnya. Cuma kalau kita mau hemat ya boleh-boleh aja, bukan enggak boleh. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh semua dalam sujud berdoa Ustadz? Apakah boleh semua dalam berdoa? Wallahu a'lam bishawab. Memang dalilnya sedekat-dekat hamba ketika sujud. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Tapi yang dipraktekkan sama Nabi itu sujud terakhir. Sujud terakhir. Dan dalam sujud itu tidak boleh membaca ayat. Doa boleh. Tapi kalau doa dari ayat nggak boleh. Rabbana hablana min azwajina itu ayat. Rabbana la tuzigh qulubana itu ayat. Rabbirhamhuma itu ayat. Jangan ayat. Kamunya mesti tahu doa yang bukan ayat. Ya, tapi di sujud terakhir. Itu pun biasanya sholat sunnah. Karena kalau imam baca sujud terakhirnya lama, muskilah buat makmum. Yang wajib saja mesti dipendekin, apalagi yang sunnah. Wallahu a'lam. Melihat kemungkaran di negeri ini, tugas kita sebagai muslim yang baik, kita harus apa? Rubah dengan tangan. Kalau antum mampu. Kalau antum nggak mampu jangan dipaksakan, rubah dengan lisan. Kayak gini nih, ajak orang untuk baik. Nasihatin, semangatin tetap berbuat baik. Ya. Tapi kalau mulut juga nggak didengar, doa. Saling mendoa di antara kita. Karena yang merubah itu Allah. Yang berubah Allah. Jangan diem. Udah tahu begini keadaan negeri, dia diem aja. Gue seorang kecil kalau main di rumah. Salah. Selemah-lemahnya antum doain. Ya Allah berikan hidayah untuk para pemimpin kami ini. Allah letakkan rasa malu di hati orang-orang kejaksaan, orang-orang di kepolisian. Ya Allah. Karena yang merubah siapa? Allah. Jangan udah begini doa juga nggak ada, ya susah. Anda pengen merubah negeri dengan cara membuat meme-meme IG. AI gitu ya. Ya nggak ada. Hinaan, cibiran, ejekan itu nggak akan pernah merubah takdir. Ya Allahu a'lam. Ustaz, saya adalah seorang lelaki yang jarang sholat di masjid. Paling sholat di masjid kalau lagi ada kajian aja. Dan sholat Jumat. Apa nasihat Ustaz buat saya Ustaz? Ya Rob, kalau kamu tahu ceritaan di zaman Nabi. Nabi itu pengen bakar rumah orang-orang yang sholat di rumah sendiri. Kata Nabi, kalau aku mau ku bakar ini rumah orang tersebut. Ada riwayat mengatakan kalian semua ke masjid. Sebagian ambil kayu bakar rumah tersebut. Saking Nabi itu tekankan. Laki-laki itu akan timbul karakternya kalau berkumpul begini. Laki-laki sudah mulai di rumah sendiri jiwa botinya timbul. Bencong lama-lama takut bini lama-lama coba. Kelihatannya galak, bini galakan dikit juga takut. Tapi kalau laki berani berinteraksi jadi laki ya nggak banyak ngomong, diem pun bini gemeter. Gak usah banyak ngomong, laki-laki nggak bercerita lah. Artinya memang kebentuk karakter, memang laki-laki. Laki-laki ya taksir tahlik, bentuk rambutnya simpel, pendek atau botak, nggak ada yang lagi yang lain. Gak ada laki-laki itu bergaya, nggak ada. Laki-laki kalau diem di rumah lama-lama main rambut, mulai iklan skincare, mainin kuku panjangan dikit. Mulai bikin status di WA, OTW kantor, OTW stasiun, suruh pakai androk laki begitu ya. Laki sosialita gimana sih? Laki bukan nggak mau foto, cuman nggak terlalu sibuk dengan foto. Laki-laki, perempuan kali memang pengen butuh validasi. Kalau laki-laki emang enggak. Laki-laki ya, real laki-laki gitu loh. Bukan nggak boleh, tapi jangan terlalu sampai mengekspos diri. Gak perlu, orang juga tahu emas itu mahal kok.
Gak usah ngaku saya emas, gak usah gitu, orang juga tahu emas lagi mahal sekarang. Laki-laki itu emas. Ustadz, saya seorang wanita yang ingin sekali bisa umroh. Tapi saya khawatir sepulang umroh saya belum bisa istiqomah dalam berhijab. Karena saya masih belajar. Jangan begitu. Hidayah urusan Allah. Mudah-mudahan dengan umroh kamu punya patpin. Penyemangat diri kamu untuk jadi baik. Ya, ibadah itu akan bermanfaat buat ibadah berikutnya. Ya, Bismillah berangkat. Allah mudahkan hidayah buat kamu nanti insya Allah. Cara mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari Ustaz dibahas tadi. Sejam lebih kita ngomong tadi. Ya ini bagaimana kita mempraktekkan bahwa kita enggak punya takut dengan dunia. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak pernah sedih dengan masalah dunia. Karena kita tahu kalaupun masalah kayak badai yang pasti berlalu. Terserah mau susah senang, yang penting jangan ganggu ibadahku ya Allah gitu loh. Jadi tauhid diterapkan banget. Dan dia enggak butuh manusia, dia butuh Allah. Enggak pernah khawatir. Apapun yang terjadi, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Itu prinsip. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah berikan hidayah. Dalam surat An-Nasr, An-Nur 36, laki-laki yang baik hanya untuk wanita yang baik dan sebaliknya. Tapi mengapa ada laki-laki yang baik berjodoh dengan wanita yang kurang baik? Itu ujian. Kayak zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang apa baiknya? Bininya penghuni neraka. Itu masih hanya Allah, terserah Allah. Cuma jadi ujian. Atau sebaliknya perempuan baik-baik, lakinya Fir'aun, si Asia. Tapi enggak merubah fitrah. Fitrahnya ini, Allah kasih rumus, laki-laki baik buat perempuan yang baik, begitu pula sebaliknya. Itu fitrahnya. Kalau ada yang bertolak belakang dengan itu tuh ujian sifatnya. Itu jarang kejadian. Ya, kita kalau pengen dapat pasangan yang baik, jadilah orang yang baik. Allah akan berikan yang baik buat kita nanti insya Allah. Ya. Baik jamaah, itu aja nih yang nanya, nanti bisa dipilihkan hadiahnya di depan. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan ya. Kesempurnaannya milik Allah, jaga ukhuwah di antara kita. Terus berdoa dan doakan negeri masjid kita Al-Falah Bambu Apus ini supaya terus bisa menjadi taman-taman penyubur iman insyaallah ya. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri kita Indonesia agar jaga ukhuwah kebangsaannya, gak gampang terprovokasi oleh segelintir orang yang menginginkan kerusakan tentunya ya. Ayo jadi rakyat yang baik dimanapun kita berada. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Doakan para pemimpinnya semoga diberikan hidayah semua insyaallah. Jamaah sekali lagi minta maaf ya, semoga diberikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.